If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang ketetapan pemerintah di Indonesia. Nah, saya sendiri, Jenny, dan teman saya, Bang Diki dan juga El yang bakal membahas tentang ketetapan pemerintah di tempat tinggal kita masing-masing. Saya di Jakarta. Nah, kita akan fokus kepada ketetapan pemerintah yang baru-baru ini terjadi guys, yaitu PSBB. Apa sih PSBB? Kenapa PSBB itu terjadi? Nah, yang pertama itu PSBB. PSBB ini adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar guys. Nah, PSBB ini terjadi karena apa? Karena wabah virus COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui, COVID-19 itu terjadi di Wuhan, Cina awalnya. Nah, penyebaran virus ini sangatlah luas dan sangatlah cepat. Hingga di Indonesia itu sendiri, penyebaran virus ini terjadi di akhir Maret. Di akhir Maret, pemerintahan Indonesia yaitu Bapak Jokowi sendiri mengeluarkan statement bahwa di Indonesia sudah memiliki 2 korban positif di Depok itu sendiri. Nah, penyebaran virus ini sangatlah cepat guys, dari akhir Maret hingga sekarang, bahkan memakan banyak korban. Nah, banyak sekali kebijakan pemerintah yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Yang pertama itu kebijakan pemerintah mengenai social distancing. Social distancing ini terjadi dikarenakan pemerintah sangat khawatir dengan wabah ini, karena wabah ini sangat cepat banget menularnya atau menyebarnya. Nah, pemerintah pertama kali mengeluarkan ketetapan yaitu social distancing. Social distancing ini adalah kegiatan di mana kita masyarakat Indonesia saling membatasi yang namanya kontak secara langsung kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Pemerintah juga banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan, baik kebijakan pro maupun kontra. Nah, banyak juga yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah karena mereka menganggap lockdown adalah kebijakan yang terbaik. Namun pemerintah Indonesia tetap memilih social distancing. Nah, social distancing itu sendiri kegiatan untuk membatasi kita dari kontak fisik dengan orang lain. Nah, pemerintah sampai meliburkan anak-anak sekolah ataupun murid-murid mulai dari TK, SD ataupun SMP hingga perkuliahan, di bangku perkuliahan, yaitu mahasiswa sendiri. Nah, bukan hanya mahasiswa, karyawan-karyawan kantor juga pemerintah memiliki kebijakan tersendiri bagaimana meliburkan mereka, dengan cara mereka mungkin bekerja setengah hari ataupun mereka tetap masuk tapi Sabtu dan Minggu mereka dibatasi gitu. Nah, walaupun social distancing ini terjadi dan cukup lama, namun seperti yang kita ketahui sendiri, social distancing ini kurang efektif menurut saya, karena masih banyak anak-anak di luar sana ataupun banyak masyarakat Indonesia yang masih membangkang akan ketetapan pemerintah, karena social distancing ini tidak memiliki hukuman ataupun sanksi bagi pelanggarnya, sehingga banyak orang-orang yang di luar sana yang membangkang terhadap pemerintah tetap aja nongkrong di luar rumah dan keluar rumah gitu loh. Nah, yang kedua, ketetapan pemerintah itu akhir-akhir ini adalah PSBB. Apa sih PSBB itu? PSBB seperti yang kita ketahui adalah pembatasan sosial berskala besar. Nah, PSBB ini di setiap tempat tinggal ataupun di setiap wilayah berbeda-beda ketetapannya. Nah, di Jakarta itu sendiri PSBB mulai ditetapkan pada tanggal 7 April 2020. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini benar-benar memiliki ketegasan dalam ketetapannya, karena pemerintah bakal menghukum kepada siapapun yang melanggar
PSBB ini ataupun yang tidak punya keperluan. Saya setuju sih dengan PSBB yang sedikit tegas, namun tetap aja seperti yang kita ketahui, apalagi sekarang di bulan puasa, dimana ketika saya amati di tempat tinggal saya sendiri, banyak banget orang yang mungkin tidak peduli atau apatis terhadap pemerintah, dan mereka tetap keluar pada saat mau berbuka puasa. Wajar sih mereka membeli makanan ataupun melakukan aktivitas atau kegiatan yang menurut mereka itu benar, tapi yang saya sangat prihatin di tempat tinggal saya sendiri, banyak banget masyarakatnya yang tidak menggunakan masker, guys. Dan saya tuh sangat prihatin karena mereka nggak mau mendengarkan pemerintah. Oke lah, mereka keluar hanya untuk membeli takjil ataupun makanan untuk berbuka puasa, tapi tetap aja guys harus menggunakan masker, dan kemana-mana itu harus cuci tangan. Nah, menurut saya bagi teman-teman atau bagi orang lain yang mendengarkan vlog ini, semoga saran saya ketika kalian di keluar rumah, tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, bawa hand sanitizer kalau kalian ada, dan kurangilah yang namanya nongkrong-nongkrong ataupun tetaplah stay at home, karena stay at home itu penting untuk kita, untuk semua, untuk masyarakat medis tentunya. Kasihan mereka karena mereka telah menyelamatkan banyak korban, tapi karena kelalaian kita sebagai masyarakat sehingga mereka banyak berkorban, dan bahkan mereka mempertaruhkan segala nyawa mereka hanya untuk kita. Jadi sarannya adalah untuk kalian tetap di rumah ya, jaga kesehatan dan tetap semangat. Hai guys, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Diki Mandosir, dan ada teman saya 2 orang, Jenny sama Samuel. Kami akan membahas tentang ketetapan pemerintah di Indonesia dan di tempat tinggal kami, yaitu PSBB, singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Guys, PSBB ini terjadi karena COVID-19. Penyebaran virus sangat cepat, banyak sekali kebijakan pemerintah yang dibuat, contohnya social distancing, yang sudah banyak makan korban juga di Jakarta, sampai karena COVID saya saja mau pulang ke daerah saya sendiri, contohnya saya harus mau pulang ke Papua, saya pulang tapi saya nggak sampai di Jayapuranya, di kota saya harus ke Papua Barat dulu di Manokwari. Dan sesudah saya sudah tiba di Manokwari, saya mau sambung lagi penerbangan, sudah lockdown karena COVID. Dan ketetaan di kota Manokwari itu sangat ketat. Contohnya jam 7 saja, itu udah nggak ada orang, nggak boleh ada orang yang duduk, nggak boleh ada yang nongkrong atau apa-apa, karena makin ketat. Sekarang aja sampai di Manokwari saja sudah makan banyak korban, contohnya sampai 10 orang. Itu aja sudah meninggal. Dan ini aja sampai kita PON 2020 yang akan penyelenggaraan di Papua, kami jadi tuan rumah saja diundur karena COVID-19 ini bikin sampai semuanya jadi lockdown, sampai BAMA di sekitar wilayah Papua saja sudah habis. Sampai kemarin ada donasi yang diberikan dari Angkatan Udara, dari pusat, mereka datang untuk memberikan BAMA untuk kita masyarakat Papua. Saya rasa ini cukup benar-benar sangat parah dan makan korbannya sangat banyak. Saya sampai mau pulang ke Papua lagi udah nggak bisa. Jadi terpaksa saya harus tinggal di Papua Barat sampai selesai lockdown. Dan kemarin ada berita baru saya dengar dari Gubernur Papua, dibilang lockdownnya itu
di Papua sampai tanggal 1 Juni, tapi diperpanjang lagi sampai tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni karena di Jayapuranya sangat parah dan makan korbannya sangat banyak. Saya sampai mau pulang ke Papua lagi udah nggak bisa. Jadi terpaksa saya harus tinggal di Papua Barat sampai selesai lockdown. Dan kemarin ada berita baru saya dengar dari Gubernur Papua dibilang lockdownnya itu di Papua sampai tanggal 1 Juni, tapi diperpanjang lagi sampai tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni karena di Jayapuranya sudah mulai ketat. Kemarin di pemberitahuan lagi di Papua itu semua daerah Papua itu mereka belanja. Contohnya kayak kita mau beli bama, kebutuhan makanan, contohnya itu sudah tidak bisa belanja dari yang dulunya kita bisa belanja dari jam 12 sampai sore, sekarang dibatasi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Itu saja. WhatsApp, bersama Sony Martin. Ya, di sini gue kayak mau cerita-cerita aja kita tentang COVID sama PSBB. Seperti yang dijelasin tadi sama si Jenny dan Diki, COVID PSBB itu adalah PSBB itu program pemerintah tentunya gara-gara adanya pandemi COVID-19. Program pemerintah ini bisa dibilang sampai saat ini cukup efektif. Dan yang baru gue ketahui ada kasusnya itu ada yang 30 tahun McD Sarina itu, ini kasusnya. Nah ini kasusnya McD Sarina itu karena dia itu 30 tahun masa kontraknya. Jadi masa kontraknya itu akan di hari terakhirnya McD Sarina intinya. Jadi orang-orang itu berkumpul untuk mengambil momen itulah. Dan di sana katanya juga ada Satpol PP, tapi Satpol PP-nya itu tidak membubarkan keramaian di situ. Dan akhir-akhir ini juga ada kasus lagi, katanya McD Sarina itu kena denda 10 juta. Kalau dibilang tentang kerumunan di McD Sarina, kalau kata gue ya gimana ya, maksud gue mereka nggak mikir apa gitu, nggak mikir garda terdepan. Kayak misalkan ya gue ngerasain sendiri karena orang tua gue di bagian kesehatan juga. Lu ngebayangin gak sih kayak misalkan APD itu gimana, panasnya itu gimana, masker yang 3M itu yang kotak di sini tahu kan lu. Nah iya, itu gimana sih rasanya, sesaknya, susahnya napas gara-gara kemarin juga ada kasus yang seorang dokter mau tunangan, ceritanya mau tunangan dan dia batal tunangan karena calon pasangannya ini meninggal gara-gara COVID, karena dia pasangan ini garda terdepan. Nah gua itu kayak misalkan ini orang yang di kemarin kumpul segala macam nggak mikir sampai ke situ, nggak mikir orang yang garda terdepan menangani langsung, bersentuhan langsung, apa efeknya banyak banget bersentuhan gitu segala macam. Kan corona ini kan menyebarnya bisa lewat apa udah bersihin apa segala macam, bisa satu pemakanan gitu nggak sengaja kepegang sendoknya, entah minumnya lah, apa tempat makannya, piringnya. Maksud gue mereka nggak kepikiran sampai ke situ apa. Ya gue sebenarnya miris ngelihat orang-orang yang di sana itu, nggak tahu kenapa. Sementara gue sendiri di rumah aja udah jalan 3 bulan, hampir mau 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Jenuh sih pasti, capek iya, bosan iya. Capeknya itu tugas apa segala macam, siklus hidupnya di rumah aja cuman ya makan, tidur, jemur, nugas, main game apa gitu-gitu setiap hari kan. Ya kalau dibilang sih ya gini aja loh, nikmatin dimana-mana kita berlibur di rumah, ada pandemi gini kita juga nikmatin aja lah momen-momennya kayak gini. Maksud gua ya ambil happy-nya aja, jangan terlalu dibawa ke pikiran. Tentu kalau di bagian misalkan efek sampingnya ke bagian ekonomi, tentu
karena juga banyak kan yang kayak kasus-kasus orang di PHK apa segala macam gara-gara kurangnya pemasukan PT-PT swasta gitu-gitu kan. Ya tentu juga pemerintah juga mengambil keputusan yang kemarin ada bantuan ekonomi yaitu sumbangan sembako, dan pemerintah juga kerjasama sama kepala daerah masing-masing untuk mendata warga-warganya yang siapa aja yang memerlukan sembako tersebut. Nah, pemerintah ini udah menjalankan kebijakan itu cukup efektif sampai sekarang. Cuman ada barunya lagi beritanya itu kalau nggak salah pemerintah katanya akan menyelesaikan program PSBB ini, katanya itu PSBB ini akan berakhir nanti dan akan dimulai kembali aktivitas kayak mall dibuka, sekolah dibuka, apa segala macam dibuka Juni ini katanya beritanya. Ya gue saranin sih kayak ya lu di rumah juga berdoa menjalankan program pemerintah. Tentunya kalau misalkan mau keluar juga mau beraktivitas juga kalau keadaan terpaksa lu pakai masker apa segala macam, bawa cuci tangan dan sanitizer, dan sebelum mau ngapa-ngapain dan sesudah mau ngapa-ngapain tentunya cuci tangan, dan juga tetap jaga kesehatan. Bye.